Terletak di ujung barat Pulau Jawa, Banten sejak lama dikenal sebagai tempat singgah para pedagang dan juga ulama. Di tanah Jawara ini, tak semua yang datang terus menetap. Sebagian hanya meninggalkan pengaruh yang kemudian disaring, disederhanakan, lalu dijaga secara turun-temurun. Di balik perannya sebagai gerbang sejarah, Banten mewariskan pengaruh kebudayaan yang terus hidup, salah satunya lewat rasa. Di tanah yang lekat dengan nilai religi ini, hidup berjalan dengan tenang tanpa perlu tergesa. Dari dapur kecil hingga meja makan sederhana, kita akan mudah menemukan cerita tentang hidup yang dijalani dengan rasa cukup. Dari rasa cukup itulah lahir sebuah ketelatenan dalam merawat tradisi yang berwujud dalam proses panjang sebuah sajian istimewa bernama sate bandeng. Sate ikan bandeng ini kan menjadi salah satu ikon dari kota kan. Boleh dijelasin nggak sejarah itu seperti apa? Nah, di tahun 70-an itu di Banten belum ada masakan nasional lah. Sedangkan di kota Serang itu banyak tambak ikan bandeng. Nah, almarhum nenek sama rekan-rekannya bisa membuat masakan sate terbentuk dari ikan bandeng. Nah, jadi tahun 78 itu di Kesultanan sudah ada masakan khas. Jadi sate bandeng itu disajikan untuk tamu kesultanan dan orang-orang kesultanan dari sekitar. Nah, alhamdulillah sate bandeng itu sudah diakui oleh pemerintah jadi masakan khas daerah Provinsi Banten. Apa yang membedakan sate bandeng dengan sate lainnya? Perbedaannya itu kalau sate bandeng dia utuh satu ikan bandeng, tidak dipotong-potong. Kalau dilihat-lihat kan proses pembuatan sate bandeng ini kan cukup sulit. Tapi apa proses yang paling susah? Untuk proses yang paling susah itu yang paling rumit ketika pengambilan tulang besar. Karena itu ada keris sendiri, buntutnya dipatahkan, nanti dikeluarkan, diinsang. Lalu si daging itu digeprek, lalu dikeluarkan, dicuci. Nanti setelah bersih daging itu diproses, kalau orang Serang bilang diayak lah. Diayak? Iya, diayak. Diayak itu proses pemisahan tulang kecil sama dagingnya. Jadi tulang kecilnya di bawah, dagingnya ke atas. Jadi sate bandeng ini dulunya adalah makanan kesultanan. Boleh dijelasin nggak awalnya Nenek Maria memutuskan untuk menjual sate bandeng lalu disajikan ke masyarakat? Untuk sejarahnya jadi karena ada peluang lah. Ada peluang jadi itu mencukupi anak kandungnya 10, anak sambungnya 10. Semuanya 20-an. Berarti nenek dulu adalah salah satu orang dapur kesultanan? Iya, bisa dibilang seperti itu. Dan sate bandeng itu ternyata ada dua versi. Ada yang pakai tusukan dan ada yang tidak pakai tusukan. Yang tidak pakai tusukan itu langsung memakai daun. Tapi yang pakai daun itu disajikan untuk masyarakat sekitar kesultanan. Jadi supaya mereka itu bisa mencicipi gimana sih rasanya masakan kesultanan itu seperti apa. Jika sate bandeng adalah kisah kelembutan dengan cara yang pelan, di dapur lain ada rasa yang justru menguat dengan rempah yang menceritakan tentang kerinduan. Sebuah warisan kuliner bernama rabek yang lahir dari kisah perjalanan jauh Sultan melintasi samudra menuju kembali ke jantung Kesultanan Banten. Boleh diceritain nggak awal sejarah rabek bisa menjadi makanan khas Banten? Yang membuat ini awalnya tuh Sultan dulu. Sultan tuh ke Mekah. Di sana ada kota Rabek. Pas si Sultan itu makan daging kambing.
tuh dibawa jadi nama gitu. Nah kalau ciri khas dari Rabek itu sendiri memang harus pakai daging kambing ya Bu? Yang namanya Rabek itu harus dari kambing. Biasanya untuk menyantap Rabek apakah harus di momen tertentu atau gimana? Kalau sekarang mah bebas ya. Kalau dulu mah ada orang hajat, orang nikahan, orang sunatan. Jadi ciri khas dari Banten ini yang namanya ondangan itu harus ada Rabek. Dahulu Rabek tak bisa disantap setiap hari. Ia hanya hadir di waktu-waktu tertentu, dimasak ketika orang-orang berkumpul, doa dipanjatkan, dan kehadirannya selalu punya alasan untuk berkumpul di meja makan. Boleh diceritain juga nggak proses pembuatan dari Rabek itu seperti apa? Kita udah menerima nih kambing dan dari orang dagangnya. Terus langsung dicuci, direbus dulu. Potong kecil-kecil. Bawang merah, bawang putih itu serba semua dipotong. Garam, lada, kecap, gula, merica. Nah bedanya Rabek zaman dulu sama zaman sekarang itu apa Ibu? Kalau dulu mah nggak ada kuah, jadi adem ada tapi bawaan dari si kaldu kan, bawaan dari daging kambingnya itu. Sarah coba dulu. Gimana? Wangi, aroma kambingnya nggak ada, manis, pedas, gurih, aromatik gitu ketika diuyup. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kuah Rabek yang hangat dan aroma yang perlahan mengisi ruang seakan menuturkan cerita yang bisa dirasakan. Di sini makanan bukan hanya soal rasa, tetapi ia adalah cara manusia menjaga ingatan, menapaki masa lalu melalui kesederhanaan. Dari perjalanan kali ini, saya menemukan satu makna bahwa Banten yang dikenal sebagai tempat singgah, menyimpan rasa lama yang tetap berjalan pelan dalam sebuah kebiasaan. Dan mungkin rasa yang paling berharga bukan yang dibuat mewah, melainkan lahir dari hati yang saling menyatukan, hadir dalam kebersamaan, dan tinggal paling lama dalam ingatan.